Pagi dan Namo Buddhaya. Saya akan melanjutkan keterangan atau bimbingan terhadap meditasi. Pada minggu-minggu yang lalu sudah saya terangkan bahwa meditasi Buddhis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut samatha bhavana, tujuannya adalah meditasi memperoleh ketenangan. Karena itu tujuannya adalah memperoleh ketenangan yang dalam yang disebut jhana. Sedangkan meditasi yang kedua adalah apa yang disebut vipassana bhavana atau meditasi pandangan terang. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang disebut jnana. Inilah dua perbedaan pokok di dalam meditasi, baik itu samatha bhavana maupun vipassana bhavana. Jadi samatha bhavana adalah untuk memperoleh jhana atau ketenangan yang dalam. Dalam seseorang yogi yang memperoleh jhana, kalau jhana itu diolah, maka dia akan memperoleh apa yang disebut abhinya atau kemampuan batin. Sedangkan meditasi vipassana bhavana adalah untuk memperoleh jnana atau pengetahuan-pengetahuan. Seseorang yang memperoleh jnana atau pengetahuan itu akan memiliki pandangan terang sehingga memperoleh tingkat-tingkat kesucian. Inilah dua perbedaan pokok meditasi samatha bhavana dan vipassana bhavana. Nah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara melaksanakan meditasi yang kelompok pertama, yaitu samatha bhavana. Tadi telah diterangkan bahwa samatha bhavana adalah tujuannya untuk memperoleh ketenangan yang dalam yang disebut jhana ataupun samadhi. Nah, jadi kunci utamanya adalah bagaimana cara kita bisa membentuk konsentrasi pada satu objek tertentu, tidak menggunakan objek lain-lainnya. Bahkan saat yogi itu kesadarannya atau pikirannya tidak bisa menyatu atau mendua atau lompat sini lompat sana, dia tidak akan memperoleh konsentrasi yang dalam yang disebut samadhi maupun jhana. Karena itu kunci utamanya adalah bagaimana cara mengarahkan kesadaran atau pikiran kita pada objek tertentu, tidak lari ke sana kemari atau istilahnya terikat. Untuk itu, supaya lebih jelas, saya akan memberikan sebuah kisah yang dialami oleh murid Sang Buddha. Namanya adalah Potilatera. Potilatera ini adalah seorang biku yang ternama juga. Dia sangat pandai memberikan ceramah di sana sini, sehingga beliau adalah salah satu biku yang sangat terkenal.
sehingga pengikutnya pun juga sangat banyak. Kemanapun dia pergi, dia akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya ini. Sebetulnya Potilatera ini memiliki potensi yang sangat bagus sekali, tetapi dia tidak mengasahnya atau tidak meningkatkannya. Mengetahui hal ini, Sang Buddha merasa, aduh, saya memiliki murid yang bagus, tetapi potensinya ini kok tidak ditingkatkan dengan baik. Maka Sang Buddha ingin mengingatkannya dengan cara menegur. Pada waktu itu adalah masa-masa mendekati wasa. Sekarang kan wasa sudah dilewati hampir 1 bulan. Nah, itu juga hampir, Pak. Pada saat itu kebanyakan para biku akan pergi ke tempat di mana Sang Buddha tinggal untuk memohon restu, bahkan petunjuk di mana mereka akan berwasa. Bahkan ada yang minta objek apa yang kemungkinan cocok mereka gunakan untuk digunakan sebagai objek meditasi di menyelesaikan masa saat itu. Demikian juga Potilatera pun juga pergi mengunjungi Sang Buddha saat itu berada di kota Savatthi. Para biku yang datang berkunjung, pasti mereka memberi hormat, bernamaskara, meminta petunjuk seperlunya. Kemudian setelah itu mereka akan meninggalkan tempat Savatthi dan bertinggal di tempat yang dimana oleh Sang Buddha ditujukan kalau ada. Demikian juga Potilatera. Tapi berbeda saat ini. Saat Potilatera datang bernamaskara, memberi hormat kepada Sang Guru, dia didiamkan saja, tidak ditegur. Para biku-biku yang lain, bahkan yang lebih junior, diberi petunjuk satu persatu, mereka telah pergi. Akhirnya tinggal Potilatera sendirian. Akhirnya dia juga menghadap. Saat menghadap, Potilatera kemudian diberi teguran. Cara menegurnya adalah demikian. Oh, Potila, kamu sedang menghadap, menghormat kepadaku. Sungguh bagus, Potila. Dan setelah berbincang-bincang sebentar, saat pamit, Sang Buddha memberikan, baiklah kalau begitu, Tuca Potila, silakan Anda pergi. Silakan Anda pergi. Diberikan julukan Tuca. Artinya Tuca adalah kosong. Jadi Tuca Potila artinya adalah Potila yang kosong. Saat itu Potilatera kaget, kenapa Sang Buddha memanggilku dengan julukan Tuca Potila. Setelah dia pulang, dia mulai merenung, kenapa aku kok diberi kata-kata Tuca Potila.
Maka berita ini menyebar ke berbagai biku-biku lainnya. Potila diberi julukan Tuca. Tuca itu kan artinya kosong, Potila. Akhirnya mulai mereka juga berbicara satu lain. Akhirnya mereka setelah berembuk, mereka mengatakan, oh ada beberapa seniornya, biku-biku seperti yang Arya Sariputra, dan mereka mengerti, oh begini loh maksudnya. Tuca itu kan kosong. Jadi Tuca Potila itu artinya biku yang kosong. Kok biku yang kosong? Potila adalah pandai ceramah. Iya, dia cuma pandai ceramah saja. Apa yang dia ceramahkan itu tidak pernah dia praktekkan, sehingga dia tidak memperoleh hasil apa yang dia praktekkan. Karena itu kosong, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Maka biku-biku lainnya, oh begitu, ya itu. Teman-teman dekatnya menambahi Tuca Potila menjadi dilengkapi menjadi Tuca Potila sebagai Potila sebagai biku pemegang kitab kosong. Nah, julukan ini menyebar kemana-mana. Akhirnya terdengar oleh Potila Tera, apa? Tuca Potila artinya adalah Potila si pemegang kitab kosong. Kitab kosong kan artinya sebuah buku yang tidak ada tulisannya apa-apa. Kosong sama dengan bohong. Dia mulai begitu ya, dia mulai merenung. Apakah kesalahan saya? Akhirnya dia setelah merenung, dia menemukan kelemahannya. Ya, saya memang pergi kemana-mana suka saya berceramah. Ceramah saya bagus sekali. Oleh karena itu banyak pengikut saya yang mendengarkan, yang mengikutnya. Tetapi apa yang saya ceramahkan memang bagus bagi si pendengar. Tetapi bagi saya sendiri tidak ada gunanya, karena aku tidak pernah melakukannya, tidak pernah mempraktekkan seperti orang-orang seperti biku-biku lain, seperti Mahakasapa, yang Arya Sariputra, yang Arya Moggallana. Mereka apa yang mereka ucapkan itu mereka praktekkan. Seperti Sang Buddha sering mengatakan yatawadi tatakare, yatakare tatawadi. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Apa yang dilakukan itulah yang diucapkan. Maka dia ngerti, oh kenapa Sang Buddha memberikan aku julukan Tuca. Ya, saya mengerti. Tetapi walaupun dia mengerti, ada satu kelemahannya. Dia apa? Malu untuk bertanya kepada Sang Buddha lebih lanjut. Dia telah mengerti kelemahannya, belum pernah mempraktekkan. Setelah dia pikir-pikir, dia pun juga kebingungan bagaimana cara mempraktekannya, dimulai dari mana. Dhamma Sang Buddha kan sangat luas sekali. Dari mana dia mau mulai, itu dia mendapat kebingungan. Tetapi sekali lagi, dia masih dikuasai oleh kesombongan. Dia malu untuk bertanya kepada Sang Buddha, padahal Sang Buddha adalah tempat yang tepat untuk bertanya. Tetapi sekali lagi, karena dia dikuasai oleh kesombongan, malu untuk bertanya, sehingga dia tidak mau bertanya kepada Sang Buddha. Malah dia secara diam-diam pergi keluar dari kota Sawathi. Dia mau mencari biku lain. Inilah kesalahan dia. Padahal Sang Buddha adalah tempat yang tepat untuk bertanya. Sang Buddha kan terkenal sebagai Purisa Dhamma Sawathi. Artinya apa? Yaitu
seorang guru yang tepat untuk membimbing manusia. Tucapotila, maapotilatera lupa tentang ini. Karena apa? Ditutupi oleh kesombongannya. Justru dia melarikan diri keluar dari Sawati dan menemui biku-biku yang lain yang dianggap dia mampu. Tetapi biku-biku lain ini justru malah takut. Setiap ketemu dia ditanyai menghindar. Mereka berprasangka Potilatera ini sangat pandai, ceramah di mana-mana, disukai orang, pengikutnya banyak. Kok sekarang tanya kepada saya, apakah dia ini ingin menjebak saya? Akhirnya biku-biku yang ditemui dia ini juga takut menyingkir juga. Akhirnya Potilatera tanya dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya perjalanannya semakin lama semakin menjauh dari kota Sawati. Dan saat masa sudah mulai mendekat, akhirnya dia menemukan suatu tempat di suatu desa kecil. Di situ ada wihara kecil yang ditinggali oleh kurang lebih 60 biku dan samanera. Tapi walaupun wihara itu kecil, tetapi penghuni wihara itu adalah biku-biku yang rajin. Mereka rajin belajar dhamma dan juga mempraktekkan, sehingga mereka memperoleh hasil, sehingga penghuni wihara itu yang kurang lebih 60 biku, baik yang senior maupun yang junior, seorang samanera, paling tidak mereka itu semua telah mencapai tingkat kesucian paling rendah, itu adalah Sotapati. Nah, karena itu walaupun wiharanya kecil, tetapi dihuni oleh biku-biku yang berkualitas. Dan Potila ini sampai di tempat itu, dia mulai menemui biku yang paling senior, yaitu kepala wihara. Tetapi kepala wihara ini kan telah memiliki abhinya, mampu membaca isi pikiran orang. Dia mengatakan, oh, Potilatera sebenarnya sudah sadar tentang kesalahannya. Dia tidak mempraktekkan apa yang dia pelajari, tetapi dia merasa kebingungan sekarang ini. Dimulai dari mana dia mau berlatih itu? Tapi dia masih ada kelemahan. Satu, kesombongan. Seseorang yang memiliki kesombongan itu tidak bisa diajar. Karena apa? Dia akan mengukui pengetahuannya. Dia menganggap pengetahuannya lah yang paling benar, sehingga dia tidak akan mau mendengar uraian lainnya, walaupun uraian itu benar. Karena itu belum saatnya Potila ini mendengarkan dhamma. Karena itu kepala wihara ini mengatakan, beralasan, aduh, Auso, aku sedang repot juga mengajar biku lainnya. Coba kamu pergi ke biku lainnya, minta petunjuk, mungkin mereka pun juga bisa. Akhirnya Potilatera pun juga menyetujuinya, pergi ke biku yang lebih junior. Biku ini pun juga mengetahui juga Potila belum waktunya mendengarkan dhamma, karena masih dikuasai oleh kesombongan. Akhirnya dilempar lagi ke biku lainnya yang lebih junior. Jadi dari yang paling senior ke junior, junior, bahkan
bahkan akhirnya dilempar ke tingkatan Samanera. Setelah dilempar begitu, Potilatera mulai merasa, kok begini ya caranya. Akhirnya dia sedikit demi sedikit kesombongannya, keakuannya mulai menurun. Dia mungkin mulai menjadi, oh iya, mungkin biku-biku ini takut terhadap saya karena saya akan terkenal, sehingga mereka mungkin menganggap saya tidak serius. Kalau begitu, saya harus merubah sikap saya. Satu, menjadi orang yang mau mendengar apapun yang mereka ucapkan. Dengan demikian, Potilatera mulai sedikit demi sedikit merubah sikapnya menjadi orang yang tidak sombong. Dengan demikian, supaya dia mendapat penjelasan. Tapi bagi para biku ini masih mengetahui masih belum cukup. Akhirnya Potilatera ini dilempar terus menerus sampai ke Samanera yang remaja. Dari Samanera remaja itu juga demikian. Aduh Bante, aku pun juga masih sibuk melatih diri. Tapi Bante, aku punya satu teman Samanera yang dia itu suka menyendiri. Mungkin dia memiliki pengetahuan meditasi yang lebih daripada saya. Coba Bante cari, dia itu suka menyendiri, yaitu di luar desa. Di luar desa ini ada satu telaga. Biasanya Samanera ini suka berdiam di sana. Cari aja ke sana, cari di bawah pohon, dia suka meditasi di sana. Baiklah, akhirnya Potilatera juga sudah berpikir, wah ini sudah kepalang basah, waktu puasa juga sudah mulai mendekat, mungkin 2-3 hari lagi sudah masuk puasa, saya tidak ada tempat selain di wihara ini. Baiklah kalau begitu, ku ikutilah nasihat Samanera ini. Siapa tahu Samanera yang kecil terakhir ini bisa memberi petunjuk pada diriku. Nah, akhirnya Potilatera pergi ke luar desa di mana telaga itu ada. Dan dia setelah mencari dari jauh betul melihat ada seorang Samanera kecil yang kira-kira berusia 7 atau 9 tahun sedang duduk meditasi di bawah pohon kelapa. Akhirnya Potilatera mendekat dan bertanya kepada Samanera, kamu lagi apa? Saya lagi meditasi, Bante. Lalu Bante ngapain? Saya lagi kesini mau ya berdiskusilah dengan kamu. Loh, berdiskusi kok sama saya, Bante? Iya, karena biku-biku yang lain itu lagi sibuk. Akhirnya saya mencari kamu. Oh, baiklah kalau begitu. Apa yang mau kita diskusikan? Begini Samanera, saya lihat kamu meditasinya cukup bagus. Kamu saat ini menggunakan objek apa dan apa yang kamu alami selama meditasi ini. Coba ceritakan, kita berdiskusi. Nah, Samanera ini sebetulnya mengetahui isi pikiran dari Potilatera. Potilatera ini malu dengan terus terang. Dia ingin mengorek dengan cara mengatakan berdiskusi. Berarti ini Potilatera masih ada kesombongan. Baiklah, belum waktunya untuk menerangkan. Maka si Samanera mengatakan ini, Bante, saya tidak ada waktu kalau untuk itu. Saya pun juga lagi sibuk meditasi, menekuni objek yang hampir sempurna saya kuasai.
Kalau Anda ganggu, nanti saya akan mulai lagi dari awal. Sangat susah, tidak Bante. Akhirnya Potilatira berterus terang, baiklah Samanera, sebetulnya apa yang kamu gunakan objek itu, tolong terangkan, mungkin juga cocok untuk diriku, mari kita bersama-sama berlatih. Nah, masih menggunakan kata bersama-sama berlatih. Aduh, saya sulit untuk menerangkan Bante, saya seorang Samanera. Saya bisanya hanya praktek saja. Tolonglah Samanera. Karena Potilatira mulai memohon-mohon, akhirnya Samanera ini mau, baiklah Bante, tapi dengan satu syarat. Kalau syarat ini bisa Anda penuhi, Anda berarti lulus dari ujian ini, saya mau memberikan keterangan tentang objek apa yang saya gunakan. Akhirnya Potilatira menyetujui, baiklah, apa yang kamu minta? Baik Bante, di depan ada itu telaga. Coba kamu masuk ke telaga itu, sampai sedalam berapa kamu bisa masuk ke dalam telaga itu. Oh, kalau cuma itu aja gampang, sampai tenggelam pun juga saya bisa. Ya, coba kamu lakukan. Maka Potilatira mulai beranjak menuju ke tepi telaga. Setelah sampai di tepi telaga, dia mulai mencopot jubahnya satu persatu. Jubahnya kan terbuat dari sutra. Ingat, Potilatira adalah biku yang terkenal, banyak pengikutnya, sehingga dia memperoleh persembahan dari umatnya, jubah-jubah yang bagus, termasuk jubah sutra yang sangat mahal. Maka mulailah Potilatira mencopotnya. Begitu mengetahui jubahnya mau dicopot, Samanera mengatakan, Bante, saya meminta Anda dengan menggunakan jubah itu masuk ke dalam telaga itu. Mulai Potilatira berpikir, aduh, jubahku ini adalah dari sutra. Sutra kan tipis, kena lumpur apa di sana nanti nyangkut kena ganggeng atau apa, bisa robek ini. Dia masih sayang terhadap jubahnya yang terbuat dari sutra. Saat Potilatira masih ragu-ragu, maka Samanera ini memberi peringatan, Bante, saya hitung 3 kali. Kalau hitungan ketiga Anda belum juga masuk, batal. Diancam demikian, Potilatira mulai bergegas tanpa berpikir, masuk dengan langkah yang cepat untuk menuju ke dalam air. Lah, sedangkan tepi danau itu biasa digunakan oleh para peternak untuk memelihara, memandikan kerbau, sehingga becek semua. Potilatira pun juga demikian. Dengan langkah kakinya yang kuat, dia menginjak lumpur itu, dan lumpur itu berbalik menyemprot ke wajah dan jubahnya. Apa yang terjadi? Jubahnya kotor, wajahnya pun juga kotor. Tetapi di tepi danau itu kan masih ada sedikit airnya yang cukup jernih untuk dibuat bercermin. Dan dia saat bercermin, dia mengetahui jubahnya penuh dengan
eh, lumpur, wajahnya pun juga penuh dengan lumpur kotor, sehingga dia melihat demikian. Apa bedanya sekarang Potila yang biku terkenal dengan seorang pengemis, jubahnya sudah kotor dengan lumpur, wajahnya kotor, tidak ada bedanya dengan seorang pengemis. Maka Potila mulai tidak takut dengan jubahnya rusak. Dengan mantap dia setindak demi setindak, selangkah demi selangkah masuk ke dalam danau itu tanpa ragu. Terus dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke dada, terus dia dengan mantap maju terus sampai air danau mulai menutupi mulutnya dan hampir sampai ke hidung. Tetapi Potila tetap dengan mantap melangkah. Setelah melihat demikian, Samanera mengetahui, ya, sekarang adalah saatnya yang tepat untuk memberi keterangan kepada Potila, karena Potila sekarang sudah betul-betul mantap. Bahkan nyawanya pun juga sudah dia tidak pedulikan. Dengan buktinya apa? Air sudah hampir mencapai lubang hidung, tetapi dia masih tetap melangkah dengan mantap. Nah, inilah saat yang tepat. Orang yang demikian, kalau diberi pelajaran, dia akan mendengarkan dan akan melakukan dengan sepenuh hati. Inilah kunci dari keberhasilan. Maka Samanera ini memberi tanda, cukup Bante, silakan Anda kembali lagi. Maka Potila mulailah duduk di dekat Samanera, mulai dia mau mendengarkan. Inilah baru orang yang tepat diajari, karena orang yang mau mendengarlah yang bisa sukses. Artinya seorang pelajar yang sukses, yang mau mendengarkan, mematuhi perintah seorang guru. Kalau tidak akan. Dan pelajaran yang bagaimanapun hebatnya percuma diberikan kepada orang-orang yang tidak mau mendengar karena ada kesombongan. Tapi sekarang Potila sudah berubah, dia menjadi seorang yang mendengar. Dan Samanera mengatakan, Bante, kalau saya mau menerangkan objek yang saya gunakan, saya sendiri juga kesulitan. Tetapi saya memiliki sebuah teka-teki. Kalau Anda bisa menjawab teka-teki saya, Anda pasti mengerti objek yang saya gunakan. Baiklah, kalau begitu, Samanera, teka-teki apa yang kamu ajukan? Dengarkan, Bante. Bante tahu seekor ada, tahu saya seekor ada. Nah, sekarang kalau kadal itu memiliki rumah yang rumahnya memiliki 5 lubang untuk 6 lubang untuk keluar masuk, bagaimana cara Bante menangkapnya? Jadi ada seekor kadal yang sangat lincah, licin, sulit untuk ditangkap. Dia bersembunyi di sebuah gua yang memiliki 6 lubang pintu untuk keluar masuk. Bagaimana cara untuk menangkapnya? Potila kebingungan. Itu sebetulnya mudah Bante untuk menjawabnya. Tapi saya tidak bisa, Samanera. Betul-betul saya menyerah. Baiklah, kalau begitu Bante akan saya beritahu. Ada 6 lubang, tutup 5 lubang lainnya, sisakan 1 lubang. Berarti
lubang-lubang lainnya kadal tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari lubang satu-satunya. Nah, sekarang orang yang mau menangkap itu tinggal adu kesabaran dengan si kadal itu. Dia cukup duduk di depan lubang sisa itu tadi. Begitu kadal itu nongol, dia goyang tangannya, kadal itu akan masuk kembali. Sekarang sabar siapa? Kalau sabar orangnya, kadal di dalam itu akan lama-lama kepanasan, kehausan, lapar. Saat haus, lapar karena tidak mendapat makanan minuman, akhirnya dia menjadi lemas. Saat kadal itu lemas, maka dengan mudah kita dapat menangkap kadal itu. Inilah jawabannya, Bante. Dan itu semua adalah merupakan perumpamaan objek yang saya gunakan. Nah, kadal itu adalah ibarat pikiran kita yang lari ke sana kemari, yang sulit untuk kita tangkap atau kita diamkan. Dan 6 lubang itu ada 6 pintu indera kita, di mana pikiran kesadaran kita itu keluar masuk. Lubang pertama adalah mata, lubang kedua adalah telinga, lubang ketiga adalah hidung, lubang keempat adalah lidah, lubang kelima adalah kulit, lubang keenam adalah pikiran. Nah, kalau lubang-lubang lainnya itu Anda tutup, maka kadal cuma hanya memiliki satu-satunya jalan. Dan kalau Anda hanya mengamati satu pintu itu, maka akhirnya kesadaran atau kadal itu tidak akan bisa keluar. Dan karena tidak diberi makanan lewat pintu-pintu lainnya, akhirnya kadal itu akan lelah. Saat kadal itu lelah, maka kita bisa dengan mudah menangkapnya. Nah, itulah Bante, supaya lebih jelas, objek yang saya gunakan Bante adalah mengamati pikiran itu sendiri, yaitu si kadal itu. Karena itu saya tutup 5 pintu lainnya. Saya pada saat meditasi, saya pejamkan mata, tidak melihat apapun. Kemudian saat meditasi, saya tidak menghiraukan suara apapun yang lewat pintu telinga. Saya tidak menghiraukan, maksudnya mengabaikan bau apapun yang masuk lewat hidung. Demikian juga rasa kecapan apapun, juga perasaan lewat kulit. Yang saya jaga hanyalah pikiran saja. Dia mau lari kemana, saya cegah, saya amati. Dengan demikian, lama-kelamaan pikiran itu menjadi lelah diam. Saat diam, maka kita akan bisa menggunakan pikiran itu, kita arahkan ke hal-hal yang mana saat itu kita kembangkan untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Itulah caranya. Setelah begitu, Potilatera mengerti, dan dia pun juga menggunakan objek pengamatan pikiran yang juga terkenal sebagai Citta Nupassana. Hanya mengamati pikirannya saja, sampai akhirnya pikiran itu pelan-pelan berhenti. Saat mulai berhenti, artinya mulai lunak, mudah diarahkan ke berbagai tempat, digunakan untuk tujuan apa, maka Potilatera mulai mengarahkan pikirannya ke pengalaman kehidupan masa lalu. Setelah itu dia gunakan pikirannya untuk mengamati
makhluk-makhluk yang telah meninggal itu terlahir di mana sesuai dengan tindakannya yang sebelumnya atau yang disebut mata dewa. Dan yang terakhir, pikirannya dia arahkan untuk mengamati kekotoran-kekotoran batin yang masih sisa dan bagaimana cara melenyapkannya atau yang disebut asawaka nyana. Inilah pikiran yang sudah tenang dia gunakan untuk mengembangkan tewija, pengetahuan kehidupan masa lalu, pengetahuan mata dewa, dan pengetahuan tentang kekotoran batin yang masih sisa dan bagaimana cara melenyapkannya. Akhirnya Potilatera mencapai tingkat arahat. Itulah saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingat cerita saya ini tadi, ingat, tutup 5 lubang, sisakan 1 lubang. Kalau Anda mengamati pikiran masih sulit, amati napas Anda, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar sebagai ganti objek pengamatan terhadap pikiran. Semoga uraian saya ini bermanfaat dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh hingga berhasil. Akhirnya saya ucapkan sabe sata bawantu subsata, semoga semua makhluk ikut berbahagia.